Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semangat semua? Masya Allah. Baiklah anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan belajar rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam ada berapa? Iya, betul. Rukun Islam ada 5. Ada yang tahu apa itu rukun Islam? Ya, rukun Islam adalah 5 pilar utama dalam sejarah Islam yang menjadi dasar bagi setiap muslim untuk menjalankan ibadah dan memperkuat keimanannya. Baiklah anak-anakku sekalian, anak yang soleh dan soleha, apa itu rukun Islam? Yang pertama, rukun Islam itu 5 kewajiban dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Kedua adalah kepatuhan. Menjalankan rukun Islam adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah rukun Islam itu merupakan pondasi agama. Rukun Islam menjadi pondasi bagi keimanan dan praktik keagamaan dalam Islam. Rukun Islam pertama adalah syahadat. Ada yang tahu syahadat? Apa itu syahadat, anak-anakku sekalian, anak yang soleh dan soleha? Ya, syahadat itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pernyataan keimanan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian makna syahadat. Syahadat menegaskan keesaan Tuhan dan pengakuan terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kemudian selanjutnya adalah implementasi syahadat. Implementasi dari syahadat itu adalah mengucapkan syahadat secara lisan dan meyakininya dalam hati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, siapa yang bisa melafalkan bunyi syahadat? Ya, coba. Ya, betul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu adalah sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Rukun Islam yang kedua adalah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ada yang tahu? Iya, betul. Salat. Ada yang tahu apa itu salat? Salat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari sebagai bentuk pengabdian dan komunikasi seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaksanaan salat itu dilakukan dengan gerakan dan bacaan yang telah ditentukan, seperti ruku, sujud, dan zikir. Kemudian, anak-anakku yang soleh dan soleha, tentunya salat itu mempunyai manfaat. Manfaat dari salat itu
Salat dapat mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Rukun Islam yang ketiga, anak-anak yang soleh dan soleha, adalah zakat. Betul sekali. Definisi zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian zakat itu tentunya mempunyai tujuan anak-anak yang soleh dan soleha. Tujuan daripada zakat itu adalah untuk membersihkan harta, menumbuhkan berkah, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini anak-anakku sekalian, ada jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat yang disakatkan adalah seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Rukun Islam yang keempat adalah, ada yang tahu anak-anakku sekalian? Ya, betul, puasa. Ada yang tahu puasa? Apa itu puasa? Ya, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, tujuan dari puasa apa itu anak-anakku yang soleh dan soleha? Puasa bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan, kesabaran, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelaksanaan puasa adalah puasa wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan, sedangkan puasa sunnah dapat dilakukan di bulan-bulan lain. Kemudian ada manfaat puasa. Puasa dapat melatih pengendalian diri, meningkatkan rasa empati dalam hidup. Selanjutnya, rukun Islam yang kelima adalah haji. Ada yang tahu apa itu haji? Ya, haji adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melakukan perjalanan ke kota Mekah. Kemudian tujuan daripada haji bertujuan untuk meningkatkan keimanan, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Kemudian pelaksanaan haji. Haji dilakukan dengan mengunjungi dan melaksanakan rangkaian ibadah di tempat-tempat suci di Mekah dan sekitarnya. Kemudian anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan soleha, di sini ada pentingnya mempelajari rukun Islam. Mempelajari rukun Islam memberikan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar ajaran Islam. Kemudian merupakan panduan hidup. Rukun Islam menjadi panduan dan pijakan untuk menjalani kehidupan sebagai muslim. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan spiritual. Menjalankan rukun Islam dapat meningkatkan keimanan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang perlu anak-anakku sekalian ketahui adalah manfaat menjalankan rukun Islam. Manfaat menjalankan rukun Islam ada ketaatan kita kepada Allah.
Menjalankan rukun Islam adalah bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat dari rukun Islam, ketenangan jiwa. Kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Praktik rukun Islam dapat memberikan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa seorang muslim. Manfaat selanjutnya dapat membentuk karakter. Rukun Islam membantu membentuk karakter yang baik seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari rukun Islam, kebahagiaan dunia akhirat. Menjalankan rukun Islam akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Nah, sebagai kesimpulan pada materi hari ini, pada inovasi pembelajaran yang Ibu Guru bawakan adalah bahwa rukun Islam merupakan pondasi penting dalam ajaran Islam yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap muslim. Dengan mempelajari dan menjalankan rukun Islam, kita dapat meningkatkan keimanan, memperoleh keberkahan, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, dan Ibu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.